semuanya, selamat datang kembali di vlog aku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aina Yusufina, NIM K54255058. Aku dari kelas B. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang sering banget kita alami, tapi jarang kita sadari, yaitu perjalanan buat jadi hari ini. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kamu udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya masih belum cukup? Nah, dulu aku juga kayak gitu. Sampai akhirnya aku kenal sama yang namanya teori humanistik. Dan ternyata itu mengubah cara pandangku tentang hidup dan belajar. Halo teman-teman, pastinya kalian bingung kan apa sih itu teori humanistik dan siapa sih pengembangnya? Nah, di sini aku mau jelasin apa itu teori humanistik dulu ya dan siapa pengembangnya. Nah, pengembangnya teori humanistik adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut mereka, manusia itu bukan sekedar makhluk hidup yang harus diatur dan dikontrol, tetapi mereka juga punya potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Maslow sendiri terkenal dengan hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan makan dan aman, sampai puncaknya yaitu aktualisasi diri, di mana seseorang bisa menjadi versi terbaik sebagai dirinya sendiri. Sedangkan Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat dan empati. Intinya adalah setiap orang bisa berkembang kalau keberadaan di lingkungannya mendukung dan bebas jadi dirinya sendiri. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh-contoh apa aja sih contoh dari teori humanistik itu. Nah, contoh-contohnya tuh ada banyak banget guys. Yang pertama ada belajar dari pengalaman, bukan cuma dari nilai. Apa sih itu maksudnya? Nah, maksudnya itu kalian tidak lagi berfokus kepada angka kalian, tentang nilai kalian, tetapi lebih ke prosesnya. Seperti hari ini aku belajar apa sih dari hal-hal yang terjadi hari ini. Dan yang kedua adalah empati ke orang lain. Aku berusaha dengerin orang lain tanpa ngejudge terlebih dahulu. Karena kadang orang itu cuma butuh didengarkan biar lega, bukan dinasehatin. Dan yang ketiga adalah mengenali emosi diri. Kalau lagi sedih, aku gak maksa buat pura-pura kuat. Aku kasih waktu, aku kasih space untuk diriku sendiri. Karena menerima emosi itu juga bagian dari tumbuh. Dan yang keempat adalah ngelakuin hal yang bisa bikin aku bahagia. Aku mulai dari mencintai alam seperti muncak, ikut kegiatan sosial, dan bikin vlog yang kayak gini. Karena semua itu aku bikin biar aku bisa merasakan lebih hidup dan berarti. Nah, sebagai contoh yang mudah, aku akan mengasih contoh ke kalian tentang empati ke orang lain. Simak videonya baik-baik ya. Halo, ada apa? Kamu lagi kenapa? Kamu mau curhat? Lihat kamu anggap. Gak apa-apa, kamu kalau mau curhat aja. Aku dengerin kok.
sekarang kamu boleh sedih lagi ya. Dan untuk semester depan, kalau misalkan belajar dengan giat, kamu juga bisa kok belajar dengan teman-teman. Kayak saling berbagi ilmu, bisa aku bisa masuk sekolah kamu, bisa tanya kesusahan kamu. Kamu tetap harus berusaha dengan hati seperti ini ya. Kamu harus belajar. Oke? Udah santai aja. Nanti malam gimana kalau kita ngopi? Biar kamu gak sedih lagi. Oke, see you Nara. Nah, seperti itu guys. Kalian gak harus langsung kasih nasihat yang banyak banget ke orang yang lagi sedih. Karena orang yang baru sedih itu cukup didengerin aja atau diajak ke tempat-tempat yang bisa bikin mereka happy. Karena kalau terkadang orang yang baru sedih kalian kasih nasihat itu malah bisa aja memperburuk keadaan mereka. Karena mereka tuh cuma butuh didengerin aja, dan didengerin aja udah cukup kok untuk mereka. Yang menarik itu adalah waktu aku udah mulai berubah cara pandang, orang-orang di sekitarku juga ikut berubah. Contohnya, teman-temanku lebih saling terbuka untuk cerita, saling dukung, dan gak saling banding-bandingin. Aku jadi sadar, ternyata saat kita berusaha memahami diri kita sendiri, kita juga belajar memahami orang lain. Itu yang bikin teori humanistik ini menjadi sangat nyata. Karena fokusnya bukan cuma aku, tetapi juga kita. Yang menarik itu adalah waktu aku udah mulai berubah cara pandang, orang-orang di sekitarku juga ikut berubah. Contohnya, teman-temanku lebih saling terbuka untuk cerita, saling dukung, dan gak saling banding-bandingin. Aku jadi sadar, ternyata saat kita berusaha memahami diri kita sendiri, kita juga belajar memahami orang lain. Itu yang bikin teori humanistik ini menjadi sangat nyata. Karena fokusnya bukan cuma aku, tetapi juga kita. Jadi dari teori humanistik ini aku belajar satu hal yang penting, yaitu manusia gak cuma butuh sukses, tetapi mereka juga butuh merasa berarti. Kita semua sedang tumbuh dan gak apa-apa kalau jalannya berbeda. Selama kita terus belajar dengan hati, berempati, dan jujur sama diri sendiri, kita juga udah berjalan ke satu akar. Nah, karena udah sampai penghujung video, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman tentang belajar jadi diri sendiri, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya, dan jangan lupa hargai prosesmu sendiri. Bye bye.